Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Toro dengan NIM 122201114 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan model keamanan jaringan wireless menggunakan WEP, WPA, WPA2, hotspot login, keamanan MAC address filtering. Di sini saya akan menjelaskan tentang WEP terlebih dahulu. Apa sih itu WEP? WP atau Wired Equivalent Privacy dengan deskripsi yaitu metode keamanan WiFi pertama yang diperkenalkan pada tahun 1999. Kemudian menggunakan enkripsi RC4 dengan kunci statis 64 bit atau 128 bit. Kita akan mengetahui cara kerja dari WEP ini. Yang pertama adalah enkripsi data menggunakan kunci WEP yang harus dimasukkan secara manual pada perangkat. Kemudian kunci ini sama untuk semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi satu kunci itu bisa terhubung ke semua jaringan. Kemudian kita akan mengetahui keunggulan dari WEP. Jadi yang pertama keunggulannya yaitu mudah dikonfigurasi sehingga yang baru awal menggunakan WEP akan lebih gampang dalam mengaksesnya. Kemudian akses terbatas ke jaringan. Jadi aksesnya ini hanya beberapa untuk ke jaringan. Selanjutnya kita akan mulai kelemahan dari WEP ini. Yang pertama adalah rentan terhadap serangan karena kunci enkripsi yang telah tidak berubah. Jadi karena kunci enkripsinya cuma satu jenis, maka para hacker akan mudah dalam membobolnya. Kemudian yang kedua adalah mudah di-crack atau dibobol dalam beberapa menit menggunakan perangkat lunak yang umum tersedia. Jadi WEP ini sekarang udah sangat-sangat jelek sehingga kebanyakan ditinggalkan dan mereka upgrade ke WPA. Jadi WPA ini adalah Wi-Fi Protected Access. Kita akan mengetahui deskripsinya. Yang pertama itu diperkenalkan sebagai peningkatan keamanan dari WEP. Jadi WPE ini yang tadi itu sangat lemah, kemudian para user akan beralih ke WPA. Selanjutnya yaitu menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Itu untuk mengganti kunci secara dinamis. Kita akan mengetahui cara kerjanya dari WPA ini, yaitu setiap perangkat menerima kunci enkripsi yang berubah secara berkala selama transmisi data. Kalau tadi kan WPE itu enkripsinya itu cuma satu. Ya kalau di WPA ini dan kalau di WPE itu tidak berubah. Kalau di WPA ini setiap perangkat menerima kunci enkripsi berubah secara berkala selama bertransmisi. Kemudian kita akan mengetahui keunggulannya dari WPA ini. Yang pertama adalah mudah diadaptasi pada perangkat lama. Jadi dari perangkat lama kita akan lebih gampang dalam karena fiturnya nggak jauh beda gitu. Selanjutnya adalah keamanan lebih tinggi dengan WPA Enterprise. Jadi ada fitur sendiri yaitu WPA Enterprise itu untuk menjaga WPA lebih aman. Kemudian kelemahannya. Yang pertama adalah meskipun lebih aman dari WEP, WPA masih rentan terhadap serangan brute force. Nah, kemudian TKIP memiliki kelemahan dalam perlindungan terhadap serangan lanjutan. Jadi masih banyak kekurangan dari WPA ini. Maka
eh, di-upgrade lah dari WPA menjadi WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Ya, deskripsinya adalah standar keamanan jaringan yang lebih kuat dan paling umum digunakan saat ini. Jadi lebih upgrade lagi dari WPA yang sebelumnya. Kemudian menggunakan enkripsi EIS yang lebih kuat dibandingkan dengan TKIP. Cara kerjanya yaitu mendukung Pre-Shared Key atau PSK untuk jaringan rumah atau autentikasi berbasis server radius untuk jaringan bisnis. Kemudian kunci enkripsi yang unik untuk setiap perangkat dan berubah secara dinamis. Jadi mulai majulah dari sebelum-sebelumnya, yaitu dari WPE itu tidak berubah-berubah, kemudian di WPA itu udah mulai berubah, kemudian di WPA 2 lebih berubah lagi, lebih upgrade lagi, yaitu memiliki karakter yang unik dan dinamis. Kemudian kita akan mengetahui keunggulannya, yaitu sangat tahan terhadap serangan karena AES lebih sulit dicari celahnya. Jadi untuk saat ini tuh WPA paling disarankan karena keamanannya juga lebih terjamin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kelemahannya. Yang pertama yaitu kebutuhan perangkat keras yang mendukung WPA-E. Kemudian tidak mendukung enkripsi multifaktor. Nah, ini jadi cara untuk kedepannya lagi buat upgrade. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hotspot login, yaitu atau captive portal. Deskripsinya yaitu biasa digunakan di tempat umum seperti kafe, bandara, atau hotel. Kedua, pengguna harus login melalui halaman web khusus portal untuk mengakses internet. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, kalau kita orang awam ingin masuk ke hotspot ini tidak langsung connect, jadi harus login dulu di bagian web khusus portalnya. Lalu kita akan mengetahui cara kerjanya, yaitu ketika pengguna mencoba terhubung, mereka diarahkan ke halaman login. Untuk memasukkan kredensial atau menyetujui syarat dan ketentuan. Jadi ada syarat dan ketentuan saat kita mau terhubung pada hotspot ini. Selanjutnya kita akan mengetahui keunggulan. Bisa diatur untuk mengharuskan pengguna memasukkan akun atau kode akses. WPA 2 ini menggunakan enkripsi end-to-end sehingga rentan terhadap serangan man in the middle. Ini jadi kebalik saya mau. Kelemahannya yaitu autentifikasi yang lemah, jadi masih kurang. Kemudian membutuhkan konfigurasi tambahan untuk keamanan yang lebih baik. Jadi kita perlu upgrade lagi untuk host login karena masih kurang dalam keamanan yang ini. Selanjutnya kita akan pada MAC address filtering. Deskripsinya yaitu mengizinkan akses hanya untuk perangkat dengan MAC address tertentu yang telah terdaftar. Jadi tidak sembarang IP, jadi hanya MAC address tertentu yang telah terdaftar dalam jaringan tersebut. Cara kerjanya, yang pertama yaitu router memeriksa MAC address dari perangkat yang mencoba terhubung dan hanya mengizinkan perangkat yang diizinkan untuk masuk. Jadi konsepnya seperti kita perlu izin untuk masuk ke rumah orang. Jadi tidak hanya sembarangan masuk tiba-tiba ke rumah orang. Nah, nanti
Kalau kita sembarangan masuk ke rumah orang, maka akan dikiranya kita itu maling. Nah, seperti itu ilustrasinya. Keunggulannya yaitu dapat membantu membatasi akses jaringan dari perangkat yang tidak dikenal. Jadi perangkat-perangkat yang tidak terkenal, tidak dikenal itu mencoba masuk, maka kita bisa langsung memblokirnya. Kemudian kelemahan dari MAC address yaitu MAC address dapat dipalsukan sehingga tidak memberi keamanan yang sangat tinggi. Jadi perangkat walaupun kita bisa memantau mana yang diizinkan mana yang tidak, akan tetapi MAC address ini dapat dipalsukan, makanya keamanannya sangat kurang. Nah, di sini adalah uh, ilustrasi mengenai 5 model keamanan jaringan wireless, yaitu yang pertama yang pertama adalah WPE. Mana WPE? Nah, seperti inilah kira-kira WEP, WPA, WPA2. Nah, ini untuk WiFi, WPA, MAC address, dan reverse filtering. Nah, kesimpulannya dari WEP dan WPA telah usang dan dianggap tidak aman untuk digunakan. Jadi WEP WPA yang tadi saya jelaskan itu sudah jadul ibaratnya. Kemudian WPA2 menawarkan keamanan yang lebih baik dan merupakan standar yang direkomendasikan untuk jaringan WiFi modern. Jadi WEP dan WPA yang sebelumnya itu kurang banget dalam keamanan. Jadi diupgrade lah ke WPA2 sehingga sampai sekarang masih dipakai dan direkomendasikan untuk jaringan WiFi modern untuk saat ini. Nah, untuk hotspot publik, Captive Portal bermanfaat, tapi sebaiknya ditambahkan inskripsi tambahan. Untuk MAC address juga filtering lebih baik digunakan sebagai pengaman tambahan, bukan pengaman utama. Nah, begitulah presentasi yang saya bisa paparkan. Sebelumnya mohon maaf atas salah kata atau masih kurang dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.